Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpinan daripada HBS ya, PT Hidayat Bahari Sejahtera dengan nama brandnya HDY Group. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini untuk menyampaikan beberapa hal tentang perjalanan perusahaan. Selanjutnya bahwa memang saya mendirikan perusahaan ini sejak tahun 1997 ya, di mana kala itu saya mengelola ikan yang sudah siap saji, di mana ikan tersebut diolah di daerah Pekalongan, kemudian dari Muncar dan Juwana. Nah, seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan di tahun 2000. Sekitar 2020 lah ya, terjadi transisi perubahan di mana ikan harus mengelola dan mengolah secara pribadi, sehingga saya harus mempersiapkan dapur dan kemudian yang mensupport terkait dengan kebutuhan bahan baku itu ada salah satu perusahaan pada kala itu PT Jasuma, CP Jasuma ya, yang di mana keberadaannya ada di Muara Baru di Kertajaya. Dan alhamdulillah berkat dukungan daripada beliau usaha ini berjalan. Seiring berjalannya waktu dan saya akhirnya berkelanjutan dan sampai hari ini. Dan per hari ini memang CP Jasuma yang dimaksud tadi sekarang sudah tidak lagi menyediakan bahan baku untuk kepentingan pengolahan ikan pindang yang lainnya ya. Dia hanya menyediakan ikan impor yang berjenis salem ya, di mana saya sampai hari ini masih memakai salem itu, yang dimana untuk pemindang itu merupakan skala prioritas. Tapi sekarang yang menjadi unggulan adalah ikan jenis cakalang, deho, dan layang. Dan itu kalau untuk di kalangan pemindang, itu jenis ikan yang saya sebutkan tadi sudah tidak asing lagi. Ya tentunya yang mudah-mudahan penikmat-penikmat pemindang tadi sudah menghafal dan tidak asing terkait dengan jenis ikan yang saya sebutkan tadi. Saya memilih untuk memilih bisnis di ikan, artinya kan bukan tidak pernah mencoba di usaha yang lain. Namun dalam perjalanan panjang saya sudah membuka bisnis sejenis makanan kayak soto ciri khas Bogor, dan itu saya lakukan dari mulai tahun 70-an ya, di mana saya buka di Pasar Grogol, dan kemudian terjadi penurunan pendapatan sehingga saya beralih dan berhijrah ke Serpong. Jadi awal pun saya di Serpong tidak langsung membuka ikan pindang, tapi saya pernah juga membuka usaha lain semacam, memang bidang saya di sayuran ya, sayur mayur. Tapi ternyata dalam perjalanan panjang tadi di sayuran pun saya merasa kurang nyaman ya. Nah ketika itu ada salah satu teman lama yang namanya Parais di Pasar Serpong, itu saya ikut diajak gabung. Setelah lama saya berlanjut gabung di ikan, dan pemasaran waktu itu tidak hanya sebatas Pasar Serpong. Ada beberapa pasar yang saya kunjungi, yang saya ikut membantu pasar. Salah satunya Pasar Serpong, kemudian juga ke Parung Panjang ya pada saat itu. Kemudian juga ada Pasar Cicangkal. Artinya bagian daripada market saya. Dan alhamdulillah dirasakan di ikan ini saya terasa nyaman ya. Ya artinya kalau masalah terkait keuntungan dan sebagainya itu relatif lah ya. Tapi yang pasti di usaha ikan ini saya merasa nyaman. Artinya dengan kenyamanan ini dinikmati, ya tentunya perjalanan panjang tadi, namanya kita bisnis, namanya kita usaha,
tidak saja berharap dari soal keuntungan, tapi lebih kepada kenyamanan tadi. Dari posisi pengambilan ikan, penyediaan barang bakunya itu saya anggap lebih mudah ya. Dan juga kalau bahasa kalimat dulu pada saat posisi-posisi masa-masa transisi itu, masa-masa sulit, hampir boleh dikatakan di ikan ini, hasil usaha pagi ini bisa ditunggu untuk kepentingan di dapur di pagi itu juga gitu ya, sehingga itu saya merasa nyaman ya. Dan alhamdulillah barangkali dengan perjalanan panjang terjadi pengembangan, pemasaran dan peningkatan dari sisi penjualan ya. Dan sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu saya mendirikan Castorit, di mana Castorit ini salah satu penampung ikan yang menurut kebanyakan orang adalah ikan yang paling aman ditempatkan di Castorit. Karena memang ikan tersebut harus ditempatkan di tempat yang suhunya di bawah 20 minus ya, minus 20. Nah itulah yang barangkali alhamdulillah saya bisa membangun Castorit. Itu pun atas dasar dukungan dari pihak Bank BJB. Nah maka buat saya Bank BJB per hari ini merupakan salah satu partner yang memang alhamdulillah ya, yang terus mensupport, di mana dari sisi kebutuhan saya BJB selalu hadir dan memberikan support terhadap usaha saya, sehingga sampai hari ini saya bisa bertahan. Dan ini tidak saja saya mengucapkan terima kasih terhadap usaha yang sudah saya bina, juga saya terima kasih atas dukungan BJB yang begitu besar support terhadap usaha saya ini. Nah, kalau yang dikatakan nyaman tadi, yang pertama barangkali seiring dengan berjalannya waktu yang begitu panjang, sehingga saya menemukan titik di mana pasar proses ikan yang saya lakukan diterima oleh pasar, itu yang pertama. Yang kedua, dengan dukungan lokasi yang menurut saya, lokasi yang saya miliki ini sangat memadai ya, sehingga mendukung untuk bagaimana saya memproses ikan yang dimaksud tadi, ikan pindang, dari mulai, kalau bahasa orang-orang sini kebanyakan menyebutnya kan ikan cuek ya, dan sesungguhnya itu ikan pindang. Dan memang ikan pindang ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama saya memproses ikan cakalang, yang jenis ikan yang ukurannya 1 up. Itu kita rebus dan kemudian setelah matang dibersihkan, dan kemudian di cara penjualannya itu setelah dipotong Pak ya. Dan itu per hari ini cakalang tersebut sangat banyak sekali peminatnya ya. Dan kemudian jenis layang. Layang itu secara proses saya mengikuti perjalanan panjang saya ya. Dari dulu sampai sekarang memang sistemnya memakai ciri khas. Kalau bahasa orang Jawa pakai rayeng, tapi kalau bahasa Sunda kita memakai besek ya. Nah, dengan besek itulah sampai hari ini masih berjalan. Dan kemudian bandeng yang dikatakan bandeng tadi, bandeng pindang, sesungguhnya bandeng itu bandeng presto. Namun dipasak secara manual ya. Di mana masaknya itu butuh waktu atau durasinya cukup panjang, sampai 10 jam ya, dengan api yang kecil, dibiarkan dari mulai jam 8 atau jam 7 malam itu sampai jam 3 subuh. Nah setelah matang jam 3 subuh itu kemudian para pedagang saya itu langsung bawa dan dipasarkan. Jadi kondisi pemasaran ikan presto atau bandeng presto itu dalam kondisi hangat dan masih panas hampir bisa dikatakan ya, karena memang ke bawah di atas motor, kemudian dengan durasi yang agak panjang, dingin dengan sendirinya. Jadi ikan itu tidak ada ikan yang artinya yang dijual itu yang tidak instan. Jadi hari ini masak, proses, selesai langsung dijual. Bukan saja ikan pindang presto, tapi layang, kemudian cakalang, dan jenis lainnya sama, secara proses seperti itu.
Mungkin dari sisi proses ya sampai ke pemasaran seperti itu. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur per hari ini ikan pindang masih punya pasar dan masih diterima oleh konsumen kita. Ini yang sangat saya syukuri, yang mudah-mudahan ke depan saya lebih meningkatkan secara kualitas, ya kan. Kualitas di sini kan sumbernya adalah bagaimana kita memproses ikan yang segar. Maka ikan yang saya bawa itu berbentuk frozen. Kalau saya bilang itu ikan beku kapal, di mana hasil tangkap itu langsung proses kapal dan kemudian tidak masuk ke pasar, dari kapal langsung kastorit saya bawa masuk kastorit juga, sehingga dari kapal ke kastorit ke kastorit lagi, perjalanannya ikan selalu segar. Dan memang itu merupakan SOP-nya agar bagaimana kita menjaga ikan tetap berkualitas seperti itu. Kalau cerita tentang kayu bakar, yang pertama kami ingin merasakan ciri khas ya. Ciri khas yang memang selama ini, selama perjalanan panjang, perbandingan pemakaian kayu bakar dengan memakai sistem modern ya, ada pemakaian gas. Saya juga pernah pakai sistem pellet, itu pernah saya lakukan ya, dan cukup bertahan cukup lama, hampir 3 tahunan saya pakai itu. Namun perbandingan pertama dari sisi biaya operasional ya, dengan memakai pellet biaya operasional kita jadi tambah tinggi, sehingga ini mengganggu ke soal harga pasar, ke penjualan. Nah, pada akhirnya saya juga mengamati dan meneliti terkait dengan perbedaan antara pellet dengan kayu. Jauh lebih baik kayu. Aroma ciri khasnya itu sangat terasa ketika selesai masak dan kemudian kita bawa ke pasar itu, aromanya sangat bisa punya ciri khas gitu ya. Kalau dengan kayu, tapi kita memakai bahan lain, contoh kemarin saya pakai pellet, itu aroma itu tidak keluar ya. Saya nggak ngerti dah itu apa sih perbedaan kayu dengan pellet bisa begitu, akibatnya apa saya nggak tahu. Yang pasti perbedaan secara rasa maupun aroma jauh lebih nikmat memakai kayu bakar. Maka kayu bakar itulah yang menjadi pilihan saya sampai hari ini. Kalau awal permulaan perkenalan dengan Bang BJB, seperti sih mengalir aja ya. Karena memang saya orang pasar, kemudian juga BJB juga sering banyak nasabahnya ke pasar, sehingga dari info ke info, saya coba memberanikan diri, memperkenalkan kepada BJB. Ada salah satu memang bagian dari Bang BJB yang sangat mensupport saya, dan saya bercerita terkait usaha saya sejak ke depan membutuhkan pembuatan kastorit dengan angka yang menurut saya cukup besar. Namun alhamdulillah saya tidak perlu menyebutkan orangnya ya, orang tersebut yang memberikan dukungan dan bisa membantu. Dan alhamdulillah tidak sulit ya, dengan proses sesuai prosedur yang ada kita penuhi dan itu cair. Maka berdirilah kastorit. Dan itu yang amat saya banggakan dan amat saya syukuri, bahwa memang impian yang selama ini bagaimana saya sebagai pedagang ikan memiliki kastorit. Karena kastorit itu merupakan satu kebutuhan di mana ikan itu bisa tetap baik, bisa tetap terjaga bagus, terjaga bagus artinya tidak rusak ya dengan adanya kastorit. Dan alhamdulillah tadi saya bilang berkat dukungan dari Bang BJB sehingga saya memiliki kastorit yang kapasitasnya memang nggak gede ya dibandingkan dengan teman-teman yang ada di Muara Baru, kapasitas 30-40 ton. Kalau Muara Baru kan udah PT besar, kapasitasnya 1.500 sampai 2.000 ton dalam satu kamar. Ya saya punya 30 ton aja sudah cukup bangga. Karena memang saya di hilir ya, di mana saya pengelola
langsung ke pedagang eceran. Dan ini yang barangkali perjalanan panjang yang memang tidak bisa saya lupakan dan selalu saya syukuri. Alhamdulillah. Tentunya saya sebagai pengusaha tidak ingin juga stuck sampai di sini ya. Ada pengembangan berdasarkan arahan dari kementerian, KKP dalam hal ini sering berkunjung, memberikan saran dan masukan, sampai pemerintah itu sendiri membantu secara perizinan. Bahkan merencanakan HDY ini kan dibuatkan perizinan sampai ke SNI. Dan kalau ini sampai terjadi, ini merupakan kebanggaan. Bukan saja yang bangga, tapi Kementerian KKP itu sendiri merasa bangga. Karena di seluruh Indonesia, kalau ini sampai terjadi, baru yang pertama kali. Artinya dapat SNI Pemindang hanya di Serpong ini. Yang kemudian ke depan harapannya ini akan dijadikan role model dan buat contoh ke pemindang-pemindang lain. Ya, di mana pemindang-pemindang lain juga ya tentunya sangat berharap untuk bagaimana mendapatkan dari izin itu kan cukup panjang yang harus dilakukan ya. Pertama soal izin halal termudah lah ya, kemudian kita lab dan sebagainya. Dan masuk ke tempat dan lokasi yang harus disediakan secara higienis. Bagaimana kita memproduksi ikan pindang ini yang higienis, yang membuat konsumen itu tidak merasa dengan tempat yang bersih. Tentunya kan saya juga sebagai pengelola merasa punya kebanggaan tersendiri. Artinya saya bisa menyajikan di satu sisi ikan yang segar, di sisi lain juga dengan tempat yang higienis. Dan itu punya kebanggaan tersendiri. Sehingga saya mengapresiasi diri saya sendiri bahwa saya dalam perjalanan panjang sudah bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk banyak orang. Nah, kalau cerita tentang pesan terhadap siapapun UMKM yang ingin melakukan satu usaha, tidak hanya di bidang ikan tentunya ya, di bidang lain juga, karena UMKM ini merupakan ekonomi yang memang menguatkan ekonomi yang kuat lah ya, dengan adanya UMKM sehingga ekonomi kita menjadi baik. Jadi siapapun pemula kalau ingin mau melakukan usaha UMKM ataupun bentuknya apa, satu syarat adalah yang penting kita ulat, ya, mau bekerja keras dan berkomitmen. Artinya berkomitmen di sini bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan. Pada saatnya nanti insya Allah, karena semua perjalanan usaha itu tidak ada yang instan. Semuanya yang hari ini kita lihat sukses, perjalanannya cukup panjang, Pak. Tidak ujung-ujung kita buka hari ini kemudian jadi orang sukses, tidak. Itu ada perjalanan yang harus dilewati. Tapi dalam hal ini tidak ada kata terlambat. Siapapun UMKM mau memulai, catatannya yang penting mau bekerja keras, kalau bahasa orang Sunda ulat, tanggung jawab dan komitmen, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk harapan-harapan semoga UMKM dimanapun berada bisa melakukan apa yang menjadi harapannya dengan catatan bekerja keras, tanggung jawab, dan berkomitmen, insya Allah. Sangat banyak harapan tentunya ya, di mana Bank BJB adalah merupakan bank satu-satunya hari ini yang saya banggakan yang bisa banyak mensupport dengan pengembangan usaha saya ke depan. Kalau memang saja tadi SNI sempat turun dan diselesaikan dalam waktu dekat, kita juga ingin mengembangkan usaha. Tidak saja saya berproses dengan sistem yang ada hari ini. Tentunya ke depan juga kita ingin menjual atau memasarkan ikan yang berbentuk kemasan. Di mana brand yang sudah saya siapkan HDY Group tadi itu akan menjadi brand. Di mana di kemasan saya itu akan muncul nama itu. Karena menurut saya untuk membentuk satu nama juga kan butuh dikenal ya. Dan alhamdulillah HDY per hari ini sudah sedikit dikenal meskipun belum begitu banyak ya. Tapi ya buat saya insya Allah mudah-mudahan dengan semangat dan dukungan tadi ya mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan tadi menjadi satu kenyataan. Karena harapan besar saya, Pak. Harapan besar saya bagaimana saya bisa mengembangkan HDI Group ini tidak saja berkiprah di Pindang atau di Cuek. Saya ingin juga memasarkan berbentuk ikan yang berkemasan, yang berlogo HDI Group, yang mudah-mudahan bisa diterima oleh pasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, usaha Riyad itu kan tentunya kan ini sudah disampaikan melalui media, kemudian juga karena saya memang orang lapangan, banyak juga mendapatkan informasi karena terkait masalah kebutuhan, sehingga saya kan harus banyak bertanya bagaimana sih produk atau program-program BJB ini yang bisa artinya saya sebagai UMKM kecil bisa menikmati. Ya tentunya di sini juga saya banyak komunikasi dengan bagian Bank BJB, dan Bank BJB itu sangat terbuka ya dan menjelaskan produk yang ditawarkan oleh pihak Bank JB untuk kepentingan UMKM itu sangat banyak sekali dan cukup jelas artinya ya bahwa Bank BJB siap membantu kepada UMKM. Per tahun ini ada produk A, ada produk B, maka itu menjadi pilihan buat saya. Kalau tahunnya saya lupa ya, apa di tahun 2002, apa 2001, setelah COVID. Setelah COVID saya menjadi bagian atau nasabahnya Bank BJB. Dan kemudian setelah saya menjadi nasabah itu banyak info yang saya dapatkan terkait produk-produknya Bank BJB yang ditawarkan kepada UMKM. Dan itu buat saya sangat menarik ya. Dan kemudian saya juga mengajukan ya berdasarkan informasi yang saya dapatkan, saya penuhi persyaratan-persyaratan karena kan saya hafal sedikit ya tentang persyaratan perbankan. Harus memiliki A dan B, C misalkan, dan alhamdulillah secara kebetulan saya memiliki itu dan respon dengan baik oleh pihak Bank BJB itu sendiri, dan alhamdulillah sampai hari ini. Dan kalau boleh saya jujur katakan terkait masalah Bank BJB, saya tidak hanya kerjasama di bidang usaha di ikan, ada usaha saya di bidang lain juga didukung oleh pihak Bank BJB. Jadi buat saya Bank BJB sudah merupakan bagian daripada usaha saya. Nggak bisa dijelaskan ya, karena kan buat ini kan kita punya kepribadian yang memang yang berbeda. Tapi secara pribadi saya, Bank BJB itu sangat menarik. Yang pertama membangun kedekatan ya, terhadap nasabahnya itu luar biasa ya. Membangun kedekatan sehingga kita merasa tidak ada canggung itu untuk berbicara, untuk menyampaikan keluh kesah kita dalam hal usaha. Nah itu yang pertama dibangun oleh pihak Bank BJB terhadap saya, sehingga saya merasa bahwa Bank BJB itu udah kayak keluarga gitu ya. Nah sehingga terbangunlah kepercayaan yang sangat luar biasa, karena memang Bank BJB itu sendiri memperlakukan saya seperti keluarga gitu ya. Saya sering dikunjungi, diajak komunikasi. Ini kan satu hal, kalau ibarat kita pertemanan dengan sering ketemu, maka akan muncul rasa-rasa yang tidak seperti biasanya gitu. Nah inilah ya barangkali kelebihan yang dimiliki oleh pihak Bank BJB. Yang saya rasakan ya, tentunya juga barangkali tidak kepada sebuah orang ya, dan saya secara pribadi merasakan itu. Pengajuan KUR berjalan normatif ya. Seperti saya katakan tadi, berjalan seperti pada umumnya. Namun kelebihan dari pihak Bank BJB tadi membangun kedekatan secara personal dari mulai tingkat marketing sampai ke pimpinan terbangun kedekatan karena sering dibangun silaturahmi tadi. Ada kunjungan-kunjungan yang memang saya sebagai pengusaha tentunya merasa bangga ya
dikunjungi oleh partner atau pendukung yang mensupport dan sebagainya, itu punya kesan tersendiri secara pribadi ya. Tapi barangkali kan itu tidak dirasakan oleh sebuah orang ya, karena kan tiap orang masing-masing punya pandangan dan masing-masing punya pendapat. Kalau secara pribadi saya seperti itu ya. Kalau manfaatnya tentunya saya nggak bisa berkata-kata ya. Kalau saya ceritakan takut berlebihan. Tapi yang bisa saya rasakan yang terutama tentang manfaat daripada Castorid. Kemudian sampai hari ini saya bisa bertahan untuk mengelola ikan ini dengan dukungan Bank BJB. Dan ini sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan untuk selanjutnya juga Bank BJB selalu terbuka, selalu memberikan kesempatan, tentunya bukan hanya kepada saya, tapi kepada teman-teman UMKM yang lainnya juga sama ya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu sih harapannya ya, untuk Bank BJB. Terima kasih atas semua dukungannya. Semoga Bank BJB terus berjaya dan selalu di hati. Terima kasih. Pengembangan di sini saya ke depan itu membutuhkan alat vakum ya. Setelah alat vakum juga ada peralatan-peralatan lain yang memang untuk mendukung operasional saya terkait brand tadi. Itu sudah artinya menjadi satu kebutuhan. Ya memang alat vakum mungkin nggak terlalu mahal ya. Cuman yang paling penting kan kita modal aja, permodalan aja yang harus didukung. Dengan adanya permodalan kan saya bisa bergerak, bisa mengembangkan kebutuhan A, kebutuhan B, sampai ke titik yang paling krusial. Tentunya dengan adanya modal semua bisa berjalan. Mungkin harapan ke depan ya mudah-mudahan BJB terus bisa mensupport. Dan saya sampai sejauh ini juga alhamdulillah tetap menjaga kepercayaan yang diberikan. Itu sih poin paling penting buat saya. Perjalanan HDY Group menjadi salah satu gambaran bagaimana sebuah usaha dapat terus berkembang dengan komitmen, kerja keras, dan dukungan permodalan yang tepat. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis, Bank BJB menghadirkan kredit usaha rakyat atau KUR, yaitu fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif dan layak. KUR Bank BJB hadir dalam beberapa pilihan, mulai dari KUR Super Mikro dengan plafon hingga 10 juta rupiah, KUR Mikro mulai dari 10 juta hingga 100 juta rupiah, KUR Kecil mulai dari 100 juta hingga 500 juta rupiah, serta KUR Khusus dengan plafon maksimal 500 juta rupiah. Dengan dukungan pembiayaan yang sesuai kebutuhan, pelaku usaha dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Informasi lebih lanjut mengenai KUR Bank BJB dapat diakses melalui kantor cabang Bank BJB terdekat atau kanal resmi Bank BJB.